Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa, Maha Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, amin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa, Allahku Maha Kuasa ajaib. Ajaib Kau Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang, amin. Engkau Allah yang patut disembah, Engkau adalah Allah yang patut dipuji. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus yang manis. Kami mengucap syukur kepadamu ya Roh Kudus yang manis. Kalau pada siang hari ini kami bisa kembali lagi beribadah kepadamu, kami bisa ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena hadirat-Mu ya Tuhan meliputi kami, karena hadirat-Mu ya Tuhan melawat kami, karena hadirat-Mu Tuhan menyatakan kami, memberkati kami semua, karena hadirat-Mu menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan, di setiap rumah, di setiap tempat, dimanapun kami berkumpul, kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami dijamah di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ada mujizat di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ada lawatan-Mu Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, yang memulihkan mereka Tuhan, yang berbeban berat Tuhan dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan-Mu Tuhan membebaskan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau senantiasa melindungi kami, Engkau menjaga kami, Engkau membentengi kami. Engkau Tuhan yang terus memegang tangan kami, Engkau yang menyucikan kami dengan darah-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Bapa bahwa kami telah Tuhan, oh haleluya, Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Kami Kau jadikan warga kerajaan Allah, Kau jadikan kami warga perjanjian. Kami bersyukur Bapa karena nama kami terdaftar di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami tahu pasti bahwa kami dilindungi, kami dibentengi, kami diluputkan, kami Tuhan disertai dalam kesesakan, kami Tuhan dikenyangkan dengan umur panjang, dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kini
tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Roh Kudus yang manis. Kami bangga punya firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan berjumpa dengan Tuhan. Oh haleluya. Lewat rohnya, lewat firman-Nya yang kudus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami. Kami tahu hanya firman-Mu berikan kami kehidupan. Hanya firman-Mu Tuhan yang memberkati kami. Hanya firman-Mu Tuhan dapat menguatkan kami. Hanya firman-Mu yang dapat menerangi hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Berikanlah keberanian kepada hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam roh dan kebenaran. Karena hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Hamba percaya barang siapa yang kuutus, dialah akan menyampaikan firman-Ku. Sebab aku telah mencurahkan roh-Ku yang tidak terbatas atas-Mu. Terima kasih Tuhan, aku telah menerimanya dan Tuhan telah melakukannya. Kami siap Bapa yang baik. Oh hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya mereka simpan firman Tuhan di dalam benjana hati mereka. Oh Tuhan, kuduskan, sucikan mereka, pikiran mereka, hati mereka, pendengaran mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berikan mereka iman Tuhan. Iman yang hidup ya Tuhan, dan pengharapan yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan mereka pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau berfirman, semua pasti jadi. Engkau berikan perintah, semua pasti ada. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Adonai kami. Segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Kemuliaan Tuhan. Shalom. Shalom. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan kembali? Amin. Amin. Ada hati yang mengucap syukur pada Tuhan. Kalau siang hari ini kita sudah bisa kembali lagi berkumpul di dalam rumah Tuhan, sekalipun melalui live streaming ini. Tapi kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir buat kita. Pagi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar, mendengar, dan memelihara firman Tuhan. Kita akan baca dari Matius pasal 24 ayat 7 sampai dengan 8. Matius pasal 24 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekali lagi, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, ada beberapa peristiwa yang terjadi di akhir zaman, yaitu sebelum zaman baru. Zaman baru yang Tuhan rancangkan akan berlangsung. Di antaranya firman Tuhan berkata, akan ada kelaparan. Ada kelaparan dan gempa bumi.
Tapi siang hari ini saya mau memberi sedikit penjelasan tentang adanya kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa jenis. Yang pertama, kelaparan secara fisik. Kelaparan secara fisik ini berbicara bukan tentang kelaparan kalau belum makan. Jadi ini kelaparan bukan bicara tentang orang yang lapar karena belum makan. Ya. Kata kelaparan di sini berarti kurangnya makanan atau kurangnya bahan pangan atau kurangnya bahan makanan. Akan terjadi krisis pangan, itu maksudnya, ya, bahwa akan terjadi krisis pangan di mana manusia akan sulit untuk mendapatkan makanan. Jadi krisis pangan yang membuat manusia sulit untuk mendapatkan makanan. Di mana-mana manusia akan mencari bahan pangan, tapi sulit untuk didapatkan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6. Dengar baik-baik. Ada tertulis, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Saudaraku, ini berbicara tentang timbangan. Saya akan baca dahulu Yehezkiel 4. Ada kaitannya, saudara. Yehezkiel 4 ayat yang ke-6 sampai 17. Dengar baik-baik. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi, dan taruhlah dalam 1 periuk
dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya. Sekali lagi, ayat 10. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 sikal satu hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Ayat 11. Air minum pun bagimu akan ditentukan. Air minummu pun akan ditentukan, 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem. Aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Ayat 17. Dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang timbangan. Saudara, timbangan. Timbangan di sini maksudnya untuk membatasi pembelian bahan pangan. Artinya pada masa itu karena sulit beli bahan pangan makanan, kalaupun ada harus ditimbang, harus dibatasin belinya. Tidak bisa lagi timbun-timbun. Belanja ada batasnya, semua ada batasnya. Saking mahalnya, saking sulitnya itu bahan makanan, ya. Saking sulit untuk mendapatnya, bahkan mahal dan susah didapat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan secupak gandum sedinar. Saudara, secupak itu artinya satu genggam. Kalau zaman dulu, kalau orang kerja satu hari gajinya 1 dinar. Nah, 1 dinar gajinya 1 hari. Dia hanya bisa beli makanan secupak segenggam. Artinya dia harus makan sendiri karena cuma 1 genggam. Gajinya cuma 1 dinar, ya kan? Jadi dia bisa beli hanya segenggam untuk dia sendiri. Nah, kalau misalnya dia punya keluarga, berarti keluarganya nggak bisa makan. Kemudian firman Tuhan katakan, kalau dia punya keluarga, berarti tidak tercukupi. Jadi, kecuali diganti, bukan secupak, tetapi 3 cupak jelai. Nah, 3 cupak jelai berarti 3 genggam. Baru cukup untuk memberi makan keluarga. Tetapi jelai itu adalah makanan yang paling rendah dan paling tidak bergizi. Makanan yang tidak ada artinya. Makanan yang tidak punya gizi sama sekali. Tidak sehat. Artinya tidak sehat, ya. Nah, baru bisa kasih makan keluarga, yaitu dengan makanan yang tidak bergizi, dengan makanan yang rendah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
ini bukan soal kekurangan uang. Bukan soal kekurangan uang saja. Biarpun jadi pada masa itu nanti, biarpun banyak uang juga nggak bisa beli bahan pangan. Sulit untuk beli bahan pangan. Kalaupun ada, harganya mahal. Kalaupun ada, dibatasin, ditimbang. Ya kan, tadi udah dikasih tahu firmannya. Air aja ditimbang. Air ditentukan minumnya. Makan juga ditentukan makanannya. Jadi nggak bisa menimbun, tidak bisa menimbun makanan lagi. Semua harus ditimbang. Dan ini akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, di akhir zaman ini akan terjadi kelaparan yang sangat mengerikan. Saya bukan nakut-nakutin, tetapi firman Tuhan justru katakan, karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia memberitahukan lebih dulu sama kita, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga seperti minggu kemarin saya sudah katakan, sehingga kita kuat imannya di dalam Dia, kita percaya firman-Nya kepada kita, bahwa kita adalah anak-anaknya yang telah ditebus dengan darahnya sendiri, bahwa kita adalah warga kerajaan surga, bahwa kita punya nama terdaftar di surga, bahwa kita ada di dalam benteng perlindungan ilahi. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bersekutu dengan Tuhan, maka kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mau setia kepada Tuhan, kita tidak bisa kenal siapa Dia buat kita, dan kita tidak tahu siapa kita di dalam Dia, maka kita bisa mengalami hal-hal yang menakutkan ini, yang mengejutkan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya, Allah sanggup memelihara kita. Kita ada dalam pemeliharaan Allah. Sekalipun akan terjadi kelaparan yang mengerikan, atau peristiwa-peristiwa yang mengerikan di akhir zaman ini, tapi saya percaya bahwa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bilang, saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan saya sanggup memelihara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab perjanjian lama ini, kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, berbicara atau ditunjukkan kepada umat Allah, sehingga Allah murka. Tahu murka? Marah. Dan membuat Tuhan berkata atau berfirman, nanti suatu saat akan ada waktunya, ada situasi yang dapat membuat mereka merindukan firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa mereka akan mencari-cari pertolongan dari firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mendapatkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata, walaupun mereka mengembara dari utara ke selatan, timur ke barat, firman-Nya tidak didapatkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ini adalah suatu warning bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan melecehkan firman Tuhan. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Jangan mempermainkan firman Tuhan. Jangan melecehkan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasakan firman Tuhan datang berlimpah-limpah buat kita, lalu kita abaikan, kita tidak memperdulikan anugerah yang besar yang Tuhan karuniakan buat kita, maka celakalah umat Tuhan yang menyepelekan firman Tuhan. Karena Alkitab sudah katakan bahwa ada kondisi di mana orang-orang akan mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatkannya. Jelas ini firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang percaya kepada Tuhan, kepengen cari firman Tuhan, mungkin mereka punya masalah saat itu, mungkin mereka sedang punya persoalan yang berat, mungkin mereka merasakan kekosongan di dalam jiwa mereka, mungkin mereka merasakan kehampaan yang sangat mengerikan di dalam jiwa mereka. Mereka mencari-cari untuk mengobati jiwa mereka, tapi tidak ada, saudara. Mereka bahkan mencari firman Tuhan untuk menolong, tidak ada. Pada saat itu, mereka tidak lagi menemukan cara untuk dapat menghilangkan rasa kekosongan dan kehampaan yang mengerikan di dalam jiwanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari firman Tuhan tapi tidak mendapatkannya. Saudara bisa bayangkan pada saat seperti itu, ketika seorang anak Tuhan jiwanya kosong, hampa, letih lesu, banyak susah, tapi mereka cari firman, tidak ditemukan lagi. Saudara dengar baik-baik. Saat masih ada kesempatan sekarang, di zaman anugerah ini, di mana kita mendengar berlimpah-limpah firman yang disampaikan Tuhan melalui hamba-hambanya. Kita masih punya Alkitab. Kita masih punya firman. Kita masih punya hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita dari Tuhan. Saat ini masih ada kesempatan untuk menabung firman itu. Menabung, saudara. Menabung di dalam bencana. Di dalam bencana hati kita. Firman-Nya yang didengar harus ditabung di dalam hati kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Gunakan kesempatan ini. Jangan bermain-main lagi, karena waktunya memang sudah sangat dekat. Jangan menyepelekan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan menyepelekan firman-Nya. Saudara, karena tidak selamanya
ada kesempatan untuk menabung firman Tuhan. Sekarang waktunya. Sekarang. Melayani Tuhan. Bersaksi untuk Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Lakukan. Dari sekarang, saudara. Masih ada kesempatan. Sekali lagi. Karena ada waktunya. Manusia tidak bisa lagi mendengar, menerima firman Tuhan. Sekalipun mereka mencari-cari, mengembara dari utara ke selatan, timur ke barat, mereka tidak bisa mendapatkan firman Tuhan. Saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, harus punya bobot rohani, saudara. Bobot rohani harus ada pada kita untuk menghadapi penampian di akhir zaman. Saudara tahu kalau padi sama jagung ditampi, itu kalau yang gak ada isinya itu diterbang, dibawa terbang sama angin, saudara. Kalau harinya itu akan tiba, hari penampian. Kalau anak-anak Tuhan nggak punya bobot rohani, nggak punya kekuatan untuk menghadapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau tidak punya bobot rohani, ketika ada badai persoalan, aniaya, pencobaan-pencobaan yang datang atas umat Tuhan, atas gereja Tuhan, pasti tidak bisa bertahan. Pasti bisa panik. Karena tidak punya bobot rohani. Bobot rohani yang kita punya adalah nilai-nilai kekekalan, saudara. Cari semua yang kekal dari surga. Sekali lagi saya katakan, dunia ini tidak menentu. Oleh karenanya, jangan sampai kita dirayu oleh keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan dunia. Firman Tuhan katakan, apa artinya kita memiliki seisi dunia, tapi kalau akhirnya kita akan merasakan kekosongan, akan merasakan hampa, kering yang mengerikan di dalam jiwa kita. Firman Tuhan katakan, saudara, selama Tuhan masih mencurahkan pewahyuan-pewahyuan di zaman anugerah ini, selama Tuhan masih mencurahkan pewahyuan-pewahyuan, Tuhan masih mencurahkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, jangan memandang enteng firman Tuhan. Jangan tertipu oleh kerinduan dunia ini. Sekali lagi, semua yang ada dalam dunia ini tidak kekal. Sekali lagi, langit dan bumi beserta isinya akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap ada, kekal selama-lamanya. Ini harus ada di dalam hati kita, saudaraku, sehingga kita mau pegang teguh firman Tuhan. Karena firman adalah terang kehidupan. Oleh karenanya kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia yang menghidupkan, Dia yang memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi akan ada di akhir zaman. Yang pertama, kelaparan fisik. Kelaparan fisik maksudnya krisis pangan,
mana manusia akan sulit untuk mendapatkan makanan. Ya. Akan ada timbangan pada saat itu untuk membatasi pembelian pangan. Semua dibatasi. Itu pun kalau ada. Saking mahal, saking sulit untuk dicari. Banyak orang jadi mati kelaparan, saudara. Mengalami kelaparan yang mengerikan. Dunia akan dikejutkan dengan hal ini atau peristiwa ini. Mereka akan mengalami kelaparan fisik dan kelaparan rohani. Kelaparan akan firman Tuhan. Juga sebagai warning, Tuhan katakan, suatu waktu akan ada situasi yang dapat membuat mereka merindukan firman Tuhan, membuat mereka mencari-cari pertolongan dari firman Tuhan. Sekalipun mereka mengembara dari utara ke selatan, dari timur ke barat, mereka tidak akan mendapatkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih, saatnya sekarang ini masih ada kesempatan untuk menabung firman Tuhan. Gunakanlah kesempatan ini, saudara. Dia atau di zaman anugerah ini, Dia sebagai Tuhan Allah kita adalah anugerah yang terbesar buat kita, di mana ada kelimpahan akan firman Tuhan. Kita mau terus cari firman. Amin. Amin. Simpan itu firman di dalam bejana hatimu. Jangan izinkan iblis mencuri firman itu dari dalam hatimu. Maksudnya setia kepada Tuhan. Miliki hati yang cinta Tuhan di atas semua. Saudaraku, selama Tuhan masih mencurahkan pewahyuan dan kebenaran firman Tuhan, jangan memandang enteng firman Tuhan. Ingat, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia katakan, Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anak yang telah ditebusnya dengan darahnya yang ajaib. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anak yang telah ditebusnya dengan darahnya sendiri. Dia katakan anak-anaknya tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Dia katakan bahwa kita ada di dalam kerajaan sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga. Kita ada di Sion. Kita ada dalam benteng perlindungan ilahi. Kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karenanya, sekalipun apapun yang akan terjadi, kita tidak akan menjadi orang-orang yang terkejut. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang takut, saudara. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, di zaman anugerah ini, mari kita mendengar firman Tuhan yang berlimpah-limpah, pewahyuan-pewahyuan dan kebenaran-kebenaran, dan simpan itu, tabung itu di dalam bejana hatimu. Terus simpan, sehingga ketika pada harinya atau saatnya tiba di mana firman Tuhan tidak ada lagi, tetapi firman Tuhan sudah melekat dengan kita. Firman Tuhan sudah masuk ke dalam jiwa kita, dalam hati kita, sudah menyatu dengan kita. Haleluya. Bahkan sudah menusuk, sudah masuk ke dalam tulang-tulang kita. Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu tidak pernah ditinggalkan. Anak-anak-Mu tidak akan pernah dibiarkan. Kami tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun peristiwa-peristiwa mengerikan akan terjadi di akhir zaman ini. Oh Tuhan, kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, tidak akan dikecewakannya, tidak akan dibiarkannya kekurangan, tidak akan dibiarkannya kelaparan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau pegang firman Tuhan. Kami mau pegang terus firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, bahwa firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang memberikan kami damai sejahtera, firman-Mu Tuhan yang memberikan kami berkat yang berkelimpahan, firman-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang memulihkan kami, firman-Mu yang membuka jalan keluar buat kami ketika jalan-jalan itu tertutup. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang menyepelekan firman Tuhan, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang menolak firman Tuhan, yang menyia-nyiakan firman Tuhan, yang mempermainkan firman Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang tidak mau mendengarkan teguran-teguran Tuhan yang keras, yang merasa dirinya lebih benar daripada Tuhan, yang terus dan merasa bahwa apa yang Tuhan katakan hanya mengada-ngada saja. Tuhan, ampunilah mereka. Selamatkan mereka Tuhan. Angkat mereka kembali Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus. Bukankah Engkau sudah menebus mereka dengan darah-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup Tuhan merubah keadaan yang buruk menjadi baik. Engkau sanggup Tuhan merubah mereka, hati mereka Tuhan yang keras. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan yang kami sembah, Adonai Elohim yang kami sembah, adalah Allah yang berbelas kasihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerajaan-Mu datang, dan kehendak-Mu lah saja yang jadi atas gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, atas semua umat Tuhan, atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atas bangsa Indonesia, atas bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini, atas semua umat Tuhan, atas keluarga-keluarga mereka yang belum diselamatkan. Bapa di surga, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit, atas mereka yang mengalami kesakitan Tuhan, atas mereka yang telah ditularkan oleh COVID-19 ini. Kerajaan-Mu datang, dan kehendak-Mu yang jadi atas seluruh keluarga kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam dan dengan kebenaran yang sejati. Firman-Mu Tuhan adalah kebenaran yang sejati, dengan keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, ketenangan, dengan kemakmuran, dengan keberhasilan dan keberuntungan, dengan kesembuhan ilahi bagi mereka yang sakit, dengan kekuatan ilahi dari tempat yang maha tinggi, dengan sukacita dan damai sejahtera dari surga, dengan kemenangan yang gilang gemilang, sekarang, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ada tertulis, Tuhan telah melakukannya. Dan kami percaya, apa saja yang kami minta kepadamu Tuhan di dalam doa, dengan hati yang penuh percaya, tidak ada kebimbangan sama sekali. Kami percaya kami telah menerimanya, maka hal itu terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Turun atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, bimbingan, penghiburan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua. Orang percaya bersama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan.